Hari ini kita hari pertama berpuasa, yaitu 1 Ramadan 1442 Hijriah, dan hari ini kita mengawali dengan adanya tausiah. Untuk yang pertama ini akan dibawakan Ustadz Rizky Wahyudi. Nah, sebelumnya Ustadz minta agar bisa mengaktifkan kameranya semuanya, agar beliau nanti juga semangat menyampaikannya ketika ada yang melihat secara langsung apa yang beliau sampaikan. Ya, dipersilahkan mengaktifkan kamera dulu. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz Rizky Wahyudi, kepada beliau kita persilahkan. Ya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وقال أيضا إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري في كتاب الصوم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan kepala sekolah SMP Putra Madinatul Ilmi beserta seluruh sivitas akademika SMP Putra Madinatul Ilmi, para siswa siswi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala detik ini, saat ini, waktu ini, tahun ini Allah memberikan kita kesempatan bertemu di bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita mengawali 1 Ramadan 1442 Hijriah dengan sama-sama belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, maka dicatat oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal 300 kali dalam sehari, itu minimal. Sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Kita mencintai seseorang aja, misalkan
harus ada buktinya. Apalagi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengidolakan penyanyi Korea misalkan, harus ada buktinya, minimal hafal lagu-lagu Korea. Juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus memperbanyak salawat kepada beliau. Hadirin rahimakumullah. Insya Allah kita hari ini sedikit membahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Ustaz yakin semuanya sudah tahu banyak keutamaan puasa Ramadan atau bulan Ramadan. Yang perlu kita ketahui dulu, arti puasa ialah menahan diri dari makan, minum, nafsu, dan lain sebagainya. Ini arti secara bahasa. Secara istilah agama ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari, ya, satu hari lamanya, yaitu dimulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini arti secara agama. Artinya kita seharian ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Misalkan minum, makan, dan lain sebagainya. Makan misalnya. Nah, beda halnya ketika kita lupa, ya, ketika kita lupa. Tapi kalau sudah satu piring makan, itu bukan lupa lagi namanya. Ya, itu bukan lupa kalau satu piringnya. Misal nih, Ahmad misalkan, makan jam 8, habis sepiring sudah. Ayo, kok diingat ya? Nah, ini bukan nggak diingat, ini sengaja. Nah, ini kada boleh kan? Jadi, apa namanya? Kita puasa itu kita harus jujur, harus betul-betul menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi yang pertama, tujuan daripada puasa ini adalah supaya kita semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu takwa? Takwa artinya mengerjakan segala amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk mengerjakan sesuatu perbuatan, segala perbuatan yang tercela. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan bulan Ramadan di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Kitab Shaum, di dalam Kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1901. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas,
maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Dan barang siapa puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu. Hadirin rahimakumullah. Tentunya ini menjadi dasar kita puasa, bukan sekedar menahan lapar. Ya, bukan sekadar menahan lapar, atau kita puasa guring aja, mulai sahur sampai jam 5:30 sore guring aja. Jadi amaliyah, kebiasaan, ini kadanglah bukan seperti itu. Ini kada dapat karena kemuliaan bulan Ramadan, kada dapat. Makanya di sini kita harus hidupkan puasa Ramadan itu. Jadi orang yang menghidupkan puasa Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini keistimewaan yang luar biasa. Siapa kita? Setiap orang pasti punya dosa. Dosa yang berarti kawan hirang bisa berarti, kawan tinggi bisa berarti tiang listrik, kawan kurus disambati macam-macam. Di dosa ini, dosa kada boleh. Nah, ini dengan kesempatan adanya bulan Ramadan, kita minta maaf, terus kita beramal saleh, maka Allah akan ampuni dosa kita. Ini keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Para siswa, siswi rahimakumullah, Dewan Guru, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang menghidupkan dengan amal-amal saleh, dengan amal kebaikan di bulan Ramadan, maka dosanya akan diampuni. Otomatis dia akan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat nih. Jangan sampai kita sia-siakan kedatangan bulan Ramadan ini. Bukber, terus ngumpul bareng, main game, dan lain hal-hal sebagainya yang tidak bermanfaat. Jangan sampai lah. Minimal target kita khatam 30 juz ya. Satu kali khatam ya di bulan Ramadan ini. Caranya kayak apa Ustaz supaya khatam? Caranya satu hari kalian setelah sholat itu baca 2 lembar saja. Kita sholat berapa kali dalam sehari? 5. 2 kali 5? 10. Nah, jadi 10 lembar itu 1 juz. Ya. Nah, caranya itu cara paling mudah itu. Minimal satu hari itu 1 juz. Caranya kayak apa? Caranya bagi 5. Setelah subuh 2 lembar. Ya. Kemudian setelah zuhur 2 lembar. Setelah asar 2 lembar. Setelah maghrib 2 lembar. Kemudian setelah isya 2 lembar. Ini target apa namanya? Target minimal. Nah, ini yang benar-benar SMP plus. Ini kada, namanya aja plus. Orangnya kada. Nah, jangan sampai lah. Jadi buktikan kalau kalian memang benar-benar plus. Ya, plusnya apa? Khatam 1 kali minimal 1 bulan Ramadan. Ya, ini pasang target. Ya, pasang target. Ini cara kita menghidupkan agar kita dapat keistimewaan bulan Ramadan. Ya, selain memperbanyak sholawat, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak menggibah, tidak menghina kawan, tidak curang ketika misalkan ada ulangan, misalkan nih, atau lain-lain sebagainya, hal-hal yang sia-sia lainnya, ya. Tapi kita hidupkan dengan amal-amal saleh. Ya, hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam
wasulsilatis syayatin, rawahul Bukhari. Yang artinya apabila masuk bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan ampunan Allah, dibukakan pahala apa yang kita minta Allah kabulkan, apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, apa yang kita minta segala macam apa yang kita minta Allah kabulkan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga wa ghulqat abwabu jahannam, ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Nah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian wasul silatis syayatin, dibelenggu, syaitan dibelenggu. Nah, artinya kadang-kala menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Ustaz di bulan puasa itu ada aja orang menggibah, Ustaz. Ibu-ibu misalkan mengumpul misalnya nih, kalian ada ngumpul misalnya ada aja Ustaz, ulun melihat mendengar tuh Ustaz, bawa kumpul Ustaz sambil nukar sayur misalnya Ustaz. Berkumpul hanya menggibah orang Ustaz, puasa Ustaz. Nah, kenapa Ustaz ada aja? Maka syaitan ini dibelenggu, ada awal lagi menggoda. Nah, ini memang dirinya juga angka 7 kebiasaan sudah menggibah orang, ke-7 bermaksiat. Kebiasaan sudah nih, ke-7 menghina kawan, kemudian mengulas status nang kada karuan, baik di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Itu memang kebiasaan sudah. Biar kada ada syaitan pun ya tetap aja itu. Karena apa? Nafsu. Jadi nafsu ada aja. Ayo kada bernafsu kayak Pak, makan kada kawa, guring kada kawa, nonton TV kada kawa, tarawih kada kawa. Nah, lah. Jadi tetap aja. Tetapnya kebiasaan sudah terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Walaupun ini keistimewaan di bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu. Kan kadang dibelenggu tuh ke belakang kalau lah. Modelnya tuh dijaret syaitan. Ada kau lagi menggoda. Nah, jadi apa namanya? Ini perjuangan kita sebagai orang yang beriman, nang mengaku cinta lawan Nabi, nang mengaku bujur-bujur sayang lawan Nabi, sayang lawan Nabi. Ini kita buktikan di bulan Ramadan ini kayak apa caranya kita melakukan segala perbuatan kebaikan dengan semangat. Kayak apa caranya juga kita meninggalkan segala macam keburukan. Atau nang sia-sia aja kita tinggalkan kayak apa caranya? Apa Ustaz nang sia-sia apa? Tuh, baku kumpulan nang kada karuan, mengadakan arik aja. Nah, ngabuburit, nah itu tinggalkan. Amun kada kawan tinggalkan, kurangi barang. Kurangi. Ya bagaimana meninggalkan tuh kurangi. Lah, dikurangi. Ngabuburit kain aja. Imbah puasaan nyar ngabuburit. Lah, jadi dikurangi. Kalau hanya misalnya nyebanya banyak aja. Kedai kopi banyak, kafe banyak, kawanan banyak, duit banyak, kendaraan ada. Ya, ngabuburit, habis asar ngabuburit, sampai kadang, sampai bukaan. Namun amun kawa jangan, amun kada kawa dikurangi. Nah, lah, hadirin rahimakumullah, para guru, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita isi Ramadan kita tahun ini dengan lebih meningkatkan amal-amal kebaikan. Apapun itu naklah, apapun. Pian rajin baca Quran, pian rajin sholat tarawih, ada maakal lawan kuitan salat tarawih kepada kelanggar mak minta duit 100.000 nak kelanggar mai tarawih sekalinya tukang pentol di tukang pentol
kada tarawih kada kebetulan tukang pentol ini dihiga langgar. Pas diteres langgar tukang pentolnya kebetulan. Maklum nak kelanggar bujur aja pangkal langgar nih. Cuman ini mahala buyuk kuitan mengarah butuh kuitan jangan lah. Bujur-bujur lah, bujur-bujur kita tingkatkan segala amal kebaikan kita lah, kita perbaiki diri kita lah. Mumpung nih masih muda-muda lah, mumpung masih muda-muda, ayo buktikan kalau pian semua aneh, siswa-siswi semua, anak-anak ustaz semua, kalian memang bujur-bujur plus. Plusnya ini plus kebaikan, bukan keburukan. SMP nama kalian, sekolah kalian SMP. Mana plusnya itu ialah kalian memang bujur-bujur terbukti orang yang rajin melakukan amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sebagai penutup ya, kesimpulan melalui ayat yang Ustaz bacakan tadi, mudah-mudahan kita dengan puasa ini semakin meningkat ketakwaan kita, semakin meningkat kebaikan kita, amal-amal kebaikan kita. Sebaliknya, semakin berkurang juga kemaksiatan yang kita lakukan. Segala macam perbuatan yang kada ada nilai pahalanya. Kada ada nilai pahalanya. Ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikatakan jangan sampai kita puasa itu kada mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena kita merusak nilai pahala kita, menggibah, menghina, bikin status menghina orang, ngumpul-ngumpul menggibah kawan, membanding-bandingkan kawan. Ini bakal mengurangi nilai pahala kita. Yang ketiga, mari sama-sama kita hidupkan Ramadan kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Membaca Al-Quran, tarawih, membaca salawat, melakukan sedekah, dan hal-hal kebaikan lain. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita selalu sehat walafiat. Allah izinkan kita, Allah berikan taufik, hidayah, rasa kemauan untuk melakukan segala macam kebaikan. Ya, mari kita tingkatkan bakti kita dengan kuitan, dengan orang tua kita. Ya, kita bantu di bulan Ramadan ini, misalkan membantu ketika mempersiapkan buka puasa, ya. Jangan lagi kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah, ngabuburit, kumpul bareng, atau hal-hal lain sebagainya, dikurangi lah pelan-pelan, ya. Mumpung kalian masih muda semua, ya. Kesempatan jangan sampai disia-siakan. Kesempatan masa muda jangan sampai disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kesempatan bulan Ramadan yang Allah berikan jangan kita sia-siakan. 24 jam berlalu tanpa melakukan hal-hal kebaikan. Ya. Salat duhanya jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kemudian salat berjamaahnya juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, usahakan berjamaah supaya dapat pahala 70.000, bahkan lebih. Ya, usahakan berjamaah salatnya. Nang parak langgar, yang parak masjid, tapi jangan sampai sembahyang dilanggar. Sembahyang dilanggar kada boleh. Ya, haram hukumnya. Ya, jadi jangan sampai sembahyang dilanggar. Ya, kada boleh. Lah, di sembahyang dilanggar kada boleh, di musala nang boleh. Ya, langgar sembahyang berdosa. Ya, sembahyang dilanggar kada boleh. Ya, hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan kawan dan yang jemaah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi penyampaian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizky Wahyudi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar, namun Ustadz lihat masih ada beberapa yang terlambat masuk Zoom. Nah, sampai saat ini masih ada yang baru masuk. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya, untuk besok masuk Zoom-nya tepat waktu. Jam 9 kita tunggu 5 menit, jam 9:05 kita sudah start mulai kegiatan tausiah. Jadi harapannya tidak ada yang ketinggalan materi yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan besok bisa semuanya tertib lebih awal nanti untuk mengikuti kegiatan tausiah. Kemudian semuanya mudah-mudahan siap di depan kameranya dengan mengaktifkan kameranya. Tidak ditutup kameranya supaya yang menyampaikan juga semangat jadinya. Nah, harapannya itu. Mudah-mudahan apa yang nanti didapatkan di tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan cuma kalian tapi ustadz ustadzah juga dan juga yang buat yang menyampaikan insyaallah. Mungkin ada penyampaian dari yang lain atau ada yang pengen bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kegiatan kita hari ini. Silahkan lanjutkan kegiatannya, kemudian semua aktivitasnya yang sudah menjadi rutinitas kita, kewajiban kita, baik sholat wajib berjamaah, kemudian juga sholat sunnah, terus puasa Ramadannya, dan jangan lupa tadarusnya juga. Mungkin itu saja dari Ustadz, dari kita semua untuk kegiatan tausiah hari ini dengan mengucapkan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.